Kalimantan Selatan. Ian namanya siapa? Samijan. Cek di Google, cek aja. Samijan jadi Ian di entertain tuh. Jadi luar biasa entertain tuh. Kenapa nama harus aneh? Setiawan Tiada Tara? Karena penasaran itu bagian dari pemasaran. Penasaran bagian dari pemasaran. Jadi dulu ada kali Pelipur Laras, Setiawan Tiada Tara, Tony Pelita Hati, Tiara Pelepas Dahaga, misalnya gitu kan. Kadang-kadang terus Ana Sebatang Kara, misalnya gitu. Namanya gitu. Jadi di entertain itu harus aneh. Jadi nama adalah doa. Maka saya selalu nyampaikan kalau kita punya nama, sebaik-baiknya nama. Bahkan beberapa teman saya yang terlahir dengan nama yang tidak bikin pede, berubah namanya biar pede. Ada namanya Mas Paijo, panggilannya Mas Pai. Pai. Mas Bejo, Mas Jo. Junedi, Mas Juna. Gitu, ada benar ya? Ada punya anak dibikin ke Uni Soviet, Rekli Pitunov, Rebu Kliwon Pitu November. Jadi nama dibikin yang aneh-aneh. Maka ini buat teman-teman, masih ada yang jomblo nggak ini atau sudah nikah semua? Masih ada? Oh, yang KKN banyak nih ya jomblo ya? Oh, semua jomblo ya? Nanti tak usul sama Pak Muhsin untuk mendirikan panti jomblo lah ya, untuk menampung tuna asmara. Gak apa-apa. Jadi tahu ya, ada nggak yang misalnya punya kekasih atau pacaran jarak jauh? Tahu kuncinya kan? Pacaran jarak jauh kuncinya apa? Kuncinya adalah percaya. Percaya kalau dia lebih bahagia sama yang lain. Karena LDR tuh lu ditipu orang ngerti. Lu ditinggal rabi itu. Biasanya seperti itu. Nah, sedikit nanti saya tuh akan bercerita lebih ke bagaimana perjalanan saya. Jadi mungkin sedikit sersan ya, serius tapi santai. Saya nggak ngelawak full, tapi juga nggak serius-serius banget. Jadi perjalanan saya itu dulu Bapak Ibu, jadi penulis itu nggak sengaja. Bahkan kalau boleh jujur, saya jadi pelawak itu butuh waktu 2 tahun untuk meyakinkan bapak saya kalau saya menekuni profesi pelawak. Karena waktu itu bapak saya ada jatah untuk jadi PNS. Jadi waktu itu kalau saya mau, waktu itu disuruh di Departemen Pekerjaan Umum. Penak banget kan, pekerjaannya umum itu, ya nyapu dalan, ya ngopong-ngopel, pemain umum. Gajinya berapa Pak waktu itu? Bapak saya bilang waktu itu saya lulus itu tahun 98. Gajinya itu waktu itu 650.000. Gaji manajer di Jogja waktu itu 350.000. Tapi saya milih pelawak. Kenapa? Karena sekali ngejob waktu itu saya sudah 500.000. Sekali ngejob. 2 kali ngejob berarti 28 hari nyantai kan, pikiran saya kan gitu. Cuman bapak saya sebagaimana orang tua kebanyakan, masalahnya nek lawak iki rezekine ra mesti gitu ya. Nek PNS mesti kan ya. Saya juga jawab, iya Pak, mesti Pak, mesti 650 gitu. Nah saya kadang 6,5 juta dan sebagainya. Pelawak itu makan we ya mesti, memang mesti, saya akui, tapi saya harus membuktikan pada orang. Tapi memang pelawak itu teman-teman harus tahu kalau menekuni pelawak makanannya nggak mesti kok. Saya aja sampai sekarang nggak mesti kok. Kadang KFC, kadang Nyonya Soeharti, kadang McDonald, jadi nggak mesti gitu. Rezekinya pelawak pas-pasan, ya insya Allah pas-pasan bener sih. Pas pingin motor ya tuku motor, pas pingin mobil bisa beli mobil. Nanti saya akan cerita ya bagaimana dari dunia S1 saya teknik sipil sama sekali nggak pernah saya pakai kerja. Jadi teman-teman yang di sini mahasiswa itu jangan berpikir sukses itu harus dari jalur akademis. Karena sukses itu bisa 2 hal, dari jalur akademis bisa jadi jalur bakat. Jadi kalau akademis, kalau mau jadi dosen memang harus itu. Kalau jadi dokter itu harus akademis ditempuh. Atau ahli hukum harus itu. Cuman kalau bakat sebenarnya nggak harus kita sekolah formal, kita magang sama soimah misalnya sinden atau jadi apa dalang magang, insya Allah bisa. Nah kunci untuk sukses kalau saya tuh dulu satu, kalian jadi apa, dekati impian itu toh. Saya selalu kalau dalam benak saya itu gitu. Ketika saya kepingin jadi pelawak, jujur aja dari zaman kecil saya ketemu Mas Marwoto, ketemu Tesi, saya harus foto sama pelawak. Ketika pengen jadi motivator, saya harus foto dengan Bom Chandra, Ipo Santoso, Tung Desem Waringin, dan lain sebagainya. Karena dengan kita mendekati impian, itu insya Allah akan jadi kenyataannya mudah. Tapi gimana orang bisa mewujudkan impian kalau nggak pernah didekati gitu. Nanti saya akan sharing bagaimana dari cikal bakal, tadinya saya di insinyur teknik sipil, tapi saya nggak pernah pakai ijazah.
bahkan jadi dosen pun itu nggak pernah pakai lamar, tapi diminta ngajar. Dulu istilahnya apa ya, kenapa saya nggak pernah pakai gelar teknik sipil, karena orang teknik sipil banyak jadi korban Bapak Ibu. Kalau kita lihat di berita tuh 3 warga sipil tewas, 2 warga sipil terluka parah. Ahli bass, bassis ahli keyboard, keyboardis ahli piano, pianis ahli sipil. Nah. Malah semakin ahli semakin kena penyakit. S2 saya di komunikasi. Jadi saya tuh kepengen ngangkat harkat pelawak. Kadang orang menganggap pelawak itu berapa perlu sekolah, salah. Pelawak itu tanpa sekolah tinggi pun sebenarnya butuh kecerdasan. Pelawak yang survive itu. Tapi ketika pelawak kita plus sekolah, itu insya Allah akan lebih punya nilai plus. Contoh adik saya sendiri Tony Pelita Hati. Jadi adik saya itu ada Tony Pelita Hati, kemudian Ustadz Sigit. Ini Ustadz Sigit ini juga ini undangan apa manten pernikahannya saya bikin koran ini untuk merchandise-nya. Nanti saya akan sampaikan juga ketika saya nikah saya bikin majalah. Saya modalnya 6 juta sampai dengan 12 juta. Dapatnya ratusan juta. Nikah malah bisa beli mobil sama rumah. Itu baru 1 kali nikah. Maksudnya dibikin roadshow. Ojo mikir sih gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi dari seperti ini aja sudah jadi apa hasil yang luar biasa gitu. Saya nikah full sponsor teman-teman. Jadi di sini sponsor semua. Per halaman tuh bisa 3 juta. Bahkan Pak Amin Rais waktu itu nyalon presiden memberikan ke saya, tapi saya nggak mau terlibat salah satu partai ya waktu itu memberikan 150 juta itu untuk pernikahan saya. Jadi gitu. Jadi menikah modalnya 6 juta sampai 12 juta, dapatnya ratusan juta. Nah, nanti sedikit saya sharing. Jadi semua kuncinya itu adalah bagaimana kita bisa menyikapi apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, baru kita breakdown. Nanti dari situ akan saya sampaikan. Nah, tadi saya S1 di teknik sipil, terus S2-nya saya di komunikasi UNS. Alhamdulillah kalau di komunikasi UNS, kenapa saya lancar kuliah? Karena itu passion saya. Jadi DNA saya itu sebenarnya orang komunikasi. Saya kalau tes sidik jari, tes kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa. Maka ketika sekarang saya punya anak, saya cenderung anak saya saya turuti potensinya di mana. Dulu orang tua saya itu menginginkan saya insinyur karena anaknya budi insinyur sukses. Sehingga mau nggak mau, kowe kudu insinyur kae lho, anaknya budimu. Dulu ki ngene numpang, saiki wis iso tuku omah, tuku mobil, tuku ngene, kan dari patokan ya. Sementara saya kuliah tersiksa banget gitu loh ya. Kuliah tersiksa. S2 saya kuliah alhamdulillah 2,5 tahun lah. Dan predikannya cum laude, alhamdulillah kan. S1 saya predikannya kemelut. Kuliah agak lama sampai orang tua tekon, "Kowe kok kuliah lama ngambil opo?" Saya jawab, "Saya ngambil hikmahnya, Pak." Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Oke, sedikit nanti saya memperbanyak ke tanya jawab aja. Sedikit kisah lucu bisa jadi buku. Ini pengalaman pribadi. Ketika Pak Muhsin kita ngobrol, apa judul sih pas? Ya saya karena masih banyak belajar dan saya mungkin jauh dari teman-teman semua ya. Tapi saya merasakan bagaimana sebuah kelucuan itu akhirnya bisa jadi industri sebenarnya. Maka nanti ke depan sih saya kepingin satu hal yang saya alami itu saya sharingkan. Dulu ketika menekuni profesi humor teman-teman, itu saya masih dalam kondisi minus. Saya ketemu dengan Pak Sukino yang punya Jogja City Mall, punya Sleman City Hall dan sebagainya. Saya tanya pendapat beliau, "Pak, mohon saya dikasih masukan bagaimana bisa sukses jenengan." Sajane keberanian terlalu berani ya. Wong setingkat saya ketemu karo sik bongsone di Jogja City Mall kayak gitu. Cuman saya kepengen justru itu teman-teman. Kenapa kita nggak bisa menjadi, mohon maaf ya, istilahnya titik balik menjadi lebih baik atau setidaknya lebih baik atau syukur-syukur bisa masuk ke golongan orang kaya? Karena kita mau bergaul sama orang kaya aja sudah ada mental block. Nah dulu padahal ada satu teori kalau kita orang kaya bergabung sama orang kaya, contohnya adalah bagaimana kita mencari slot di mana kita dibutuhkan. Saya waktu slotnya dibutuhkan adalah mereka tuh butuh orang-orang yang humor, sehingga acara misalnya untuk MC untuk apa nanti saya bisa masuk. Karena kalau dari segi kekayaan jelas saya jauh, tapi dari situ kita jadi akrab, mindsetnya berubah. Akhirnya dari situ mindset akhirnya itu mempengaruhi omset dan aset. Itu benar banget yang saya rasakan seperti itu. Nah ketika saya tanya, "Pak,
saya kepengen sukses jenengan kuncinya apa? Satu mas, fokus. Kuncinya satu, fokus. Nah teman-teman ini bisa jadi satu pembelajaran yang baik karena saya belajar dari sini. Waktu itu gini, Mas Tiawan, ketika disebut Mas Tiawan itu sama dengan Oppo. Saya waktu itu kan punya IO, punya BMT, BMT tahu kan ya, Bank Pemetenan gitu jadi. Kalau BMT harus apa-apa dan sebagainya. Lah Setiawan itu apa? Orang jelas karena iki gitu. Harus jelas Setiawan sama dengan apa. Maka waktu itu saya fokus hanya di MC humor sama motivator humor. Dan sudah saya patenkan motivator humor itu. Jadi dari motivator humor ini alhamdulillah saya bisa ke Malaysia, bisa ke Hong Kong dan lain sebagainya ngisi motivasi. Karena kita ada sesuatu yang beda gitu. Nah, teman-teman harus nyari itu. Dikenalnya sebagai apa? Ini sebagai ekoprint, ini sebagai TBM, ini sebagai apa, itu harus ada satu yang benar-benar nancep. Meskipun nanti dalam kenyataan itu biasanya ada bisa dua cabang ya. Yang satu apa, yang satu apa, tapi paling nggak ada satu yang kuat. Saya kepingin dikenal sebagai orang yang lucu. Misalnya waktu itu kalau acara yang dipercayakan untuk MC atau motivator, insya Allah lah 70% atau 80% lebih insya Allah sukses gitu. Nah, sedikit sharing aja ini, sedikit serius. Dari pertama kali saya nulis buku, teman-teman pembelajarnya adalah saya dulu ketika ngirim ke koran itu ditolak loh, sering ditolak gitu. Saya masuk TV, jadi tadi saya cerita sama Mbak Eni itu ada apa namanya jalur itu, kalau saya mau ke satu tujuan itu kan gini, harusnya lurus ya. Ternyata saya harus gini-gini dulu baru mencapai tujuan. Jadi dulu nulis ning koran ditolak, Mas Bu TV kon gawe proposal. Begitu saya masuk ke Jakarta TV nasional, saya malah kon ngasuh rubrik gitu. Ngasuh rubrik dibayar Pak, padahal dibayar. Di sana namanya Surat Bersama Setiawan Tiada Tara, dulu 3 besar yang disuka. Minggu pagi kan disuka biasanya Duh Gusti, biasanya terus lika-liku seksualitas sama itu Surat Bersama Setiawan Tiada Tara. Dan itu 3 besar. Jadi seperti itu. Terus yaitu saya masuk Indosiar, TVRI yang tadinya saya harus ngasuh ke proposal, tiba-tiba langsung dihubungi. Bahkan bayarannya bisa 3 kali lipat karena kita sudah pernah TV nasional. Jadi teman-teman kalau punya tujuan, kadang-kala nggak ada salahnya kita memang harus keluar dari zona yang kecil-kecil ini. Saya di RBTV dulu waktu kena Pak Muksin itu masih di zaman di RBTV. Saya merasa nih wis kayak top-topo, jadi eksekutif produser sampai dengan manajer program, terakhir konsultannya. Ning kono wis kaya top-topo, tapi tak delok itu kanu, apa namanya, saya istilahnya garang ning garing. Ketoke garang, ning penghasilannya garing. Benar. Padahal gaji saya itu di sana itu sudah sekitar 10-an ya, 10-an. Luar biasa kan ya. Artinya 10-an tuh tanggal 10 saya sudah koma gitu. Tapi seperti itu, ada satu lecutan. Nanti kita tidak hanya sharing di masalah buku ya, di masalah pengalaman lah. Satu lecutan ketika saya di RB sudah merasa top, ternyata saya kayak kata dalam tempurung, sudah koyo top-topo itu. Sementara begitu saya waktu itu ada momentum kembali ke TV nasional di TV One, terus Stand Up Metro. Alhamdulillah sama Allah itu sampai ketemu dengan Pak Ustadz Yusuf Mansur ya waktu itu. Bagaimanapun dengan segala pro kontranya, beliau tetap menginspirasi saya di masalah sedekah itu akan mengubah hidup. Terus sampai dengan saya ketemu Mas Mono, Pak Jody Warung Steak ya, Mas Ayam Bakar Mas Mono, sama satu Pak Budi Hartawinata, orang terkaya yang di Bekasi waktu itu yang juga garap YIA. Bajanya itu dari beliau. Di pabrik bajanya tulisannya utamakan sholat dan keselamatan. Jadi kalau udah jam waktunya sholat, semua harus sholat. Nah itu sedikit saya belajar dari beliau tuh, mau harus sukses ibadah memang dijogo. Yang kedua, rajakan orang tuamu, muliakan orang tuamu. Ini nanti teman-teman bisa diterapkan nih. Ini Mas Mono itu nusuk banget ya sama saya. Tadi ngomongnya, maksudnya piye Mas? Nah, aku yakin kowe selama ini ngenai wong tuamu sisa pripun Mas Mono? Sisa itu maksudnya kebutuhan kita terpenuhi baru ngenai wong tua. Kapan kowe bagikan wong tua? Terus piye Mas Mono? Begitu dapat sekian naik wong tua sih, dinaikin ngarep. Dan itu saya ubah, benar-benar pas waktu itu saya mau Metro TV, saya bilang, Bu, nyon pangestunipun mugi-mugi kula saged go nasional malih. Yo le tak doakeun ngene. Terus alhamdulillah dapat, saya langsung sekian persen tak berikan di depan. Habis itu sebulan dapat lagi.
Ada golden moment juga tuh teman-teman, di mana kita butuh duit, ibu kita butuh, kita ngalah. Itu ya Allah mau jadi butuh, tapi kok duitnya persis yang dibutuhkan ibuku, bismillah lah. Tak kasih itu waktu itu 1 jam saya dapat job persis langsung kembali. Jadi ada momentum yang kita memang diuji di situ. Nah, kembali ke tulisan tadi, saya dari ditolak-tolak, saya nggak masalah. Tapi saya selalu memulai dengan sesuatu yang mendekati impian. Kepengen jadi penulis, saya terus ngirim terus sampai akhirnya saya harus melalui ke TV dulu, kemudian diminta ngasuh rubrik. Nah tadi buku pertama saya dulu adalah ini. Saya dulu cita-citanya pengen jadi cover boy. Jadi gitu. Saya gawe cover gitu. Nek gawe buku dhewe ra bisa jadi cover boy. Maka undangan nikah saya itu adalah gambar saya dan istri ya. Jadi ini covernya saya dan istri itu. Itu terus saya mikir, jujur ya, saya nikah itu duluan adik saya. Adik saya itu nikah sebelum saya, terus dewe izin sama saya, Mas aku harus nikah sih, aku njaluk pelangkah opo? Aku njaluk, terus aku bilang, aku njaluk bojo wae aku. Tapi kadang hati-hati dengan bercandaan ya. Jadi jadi kenyataan. Saya ketemu istri itu di pernikahan adik saya, istri saya nyanyi di situ. Nyanyi, kita awalnya biasa biasa, terus akhirnya semakin ketemu kok semakin cocok. Terus adik saya nikah waktu itu malah jadi inspirasi. Jadi cara Allah itu gitu. Jadi apapun yang terjelek dalam kehidupan kita, ambil positifnya. Adikku lih nikah dhisik, Kang masih kaya ora payu kan jane ngono. Tapi dalam batinku bisa jadi aku dikasih pembelajaran. Oh, adikku pas nikah ngene ngelolane. 2000 yang datang, adikku nikah gak punya uang untuk bikin apa namanya undangan tuh harusnya kayak gini 10.000 sampai 15.000. Dia punya cuman 2.500. Dia bikin waktu itu tempat CD, bentuk tempat CD itu tempat VCD itu 1.000. Kemudian dia nyetak kayak gini, tulisannya nikah kita dengan cinta, kayak ada apa dengan cinta, tapi nikah kita dengan cinta 1.000. Jadi 2.000 itu sudah nanti dalamnya ada bunderan itu tanggal nikah, heboh. Undangan pernikahan dan bentuk VCD. Dan full sponsor yang hadir 2.000 orang. Waktu adik saya nikah, itu adik saya bagi-bagi door prize. Jadi selama ini nikah itu kan rata-rata kita kualik ya, kita seneng, tapi teman kita susah. Karena ini survei pemerintah, salah satu penyebab runtuhnya perekonomian keluarga itu sumbangan mantan. 1.000 ping 10 pernikahan sak yuta ya. Sampai ada yang nanti nyileh BMT itu nan untuk demi gengsi gitu. Nah, adik saya tuh gitu, kayak mas saya mindsetnya dibalik. Ayo cobalah kita ketika nikah itu kita sih nyenengke. Adik saya nikah nyumbang masalah, tapi nek rata rugi karena ada door prize dari kaos sampai dengan apa dulu ada aqua galon dan lain sebagainya. Jadi ketika nikah itu diundi itu yang dapat beras 10 kg Ibu Supari nggih matur nuwun ngono kuwi. Dapat aqua galon Bapak Suparjo matur nuwun, kayak penjaraan kayak wis. Kebak banget kayak. Adik saya nikah waktu itu kepinginnya naik gajah, jujur aja sudah survei ke Gembira Loka. Serius itu. Ini dagelan ini ngono lho. Contoh doit dan naik gajah, 1 gajah 7 juta sama pawangnya. Dia sama istri itu berarti 14 juta. Kenapa dia nggak jadi? Karena pawang bilang, tapi mas gajah itu kadang nggak bisa diprediksi. Jadi saya nggak bertanggung jawab kalau tiba-tiba gajahnya ngamuk gitu. Lah daripada nggak jadi malam pertama malah malam terakhir. Adik saya nggak jadi. Akhirnya dia pas nikah naik andong sama becak parade gitu. Saya mikir, nikah adikku tak hitung ini kok ketoknya kok iki nggak niat cari sponsor loh ini. Kok ketoknya badi gitu. Ketoknya masuk iki. Wes tak apa lah, sok ben aku nikah tadi ide. Nah, saya waktu itu bikin acara salam sahur di TVRI. Minus saya 52 juta. Tapi orang ngerti salam sahur ini. Bahkan keluarga Pak Amin Rais penonton setia. Sampai dengan tahun berikutnya tuh nembung, Mas, esok tak sponsori, butuh piro, dikasih waktu itu. Nah, saya selalu yakin gitu. Saya waktu itu nawari ke sponsor-sponsor untuk tayang di TVRI, perusahaan handphone kayak gini nih, perusahaan handphone kayak gini nih. Tak tawar ke itu. Mau Mas 250 misalnya ngebuning TV tek langsung hilang ngono. Nek kowe kaya KR kaya koran aku gelem. Saya kan waktu ketika silaturahmi bisa bilang ini penting kenal. Masalah apa itu nanti Allah yang
yang ngatur. Bener, ternyata database yang tadinya aku nawarki itu gagal semua kan ya. Tapi ternyata Allah tuh punya cara gitu. Saya waktu was nikah apa ya? Tuh, biyen ki oke sik kepengin anggar bentuke kaya koran, gelem sponsor ya wis tak parani. Begitu tak parani bener loh, satu halaman bisa 3 jutaan. Jadi luar biasa kan. Jadi kalau kita ikrok tadi bacalah, kita baca kenyataan alam, baca tanda-tanda itu, kita akan bisa cari solusi ke depan. Nah, akhirnya itu saya nikah ini pokoknya saya juga ada door prize ini teman-teman, ini ada door prize nih. Ini door prize-nya. Jadi ini diketok ini dicuil gitu, terus nanti diundi. Yang datang itu dapat dari kaos sampai TV berwarna. Dan saya ngomong nggak usah harus nyumbang. Pokoknya nanti ono sih kaosnya dapat kaos, dispenser sampai dengan TV berwarna, radio, mini combo gitu. Dan tamu di undangan ini ada tulisannya nih. Diharapkan memakai pakaian bebas saja, bisa pakaian seperti Satpam, Tarsan, Korpri, Pramuka, Superman, Mumi, Dracula dan lain sebagainya. Benar itu. Jadi yang hadir 4.000 sampai 6.000, modal saya 6 juta sampai 12 juta. Yang datang waktu itu ada yang pakai pakaian kayak Gatot Kaca, ada Superman, baju renang, baju tidur, bawa bantal guling, met nikah mas, gawa pakaian bal-balan giring bal, met nikah. Ada yang pakai dari Muhammadiyah Purworejo itu ireng kabeh itu. Jadi pakai kaya suku tertentu itu pakai ireng semua, ini gemuk oli kabeh kae. Enak, aku pas potret karo bapak mertua langsung teko saka pojok. Wah, ngono. Terus aku batin sopo meneh ya. Akhirnya tekoni dari mana mas? Universitas Muhammadiyah Purworejo. Penak enggak perjalanan ini? Enggak enak ya mas. Kenapa? Saya nggak boleh duduk. Soalnya dia pakai apa? Pakai gemuk oli. Terus akhirnya tadi itu tak undi. Kemudian saya nikah itu kenapa full sponsor? Karena saya nikah waktu keliling itu naiknya kendaraannya saya naik bulldozer. Kemudian habis bulldozer ya wes bapak ibu naik spor kluthuk sekaten itu dan kita keliling itu terus ya wes ditipu di situ teman-teman. Nah itu cikal bakal saya nulis itu ya. Oke kita lagi kita break dulu ya, kita break dulu sebentar. Kita lanjut ya. Bismillah. Jadi teman-teman jadi pertama kali nulis itu saya mikirnya gini, kenapa kita harus menulis? Satu dulu yang harus disadari, kenapa kita harus menulis? Saya pernah ketemu siapa ya? Pada dasarnya yang membedakan manusia sama binatang, mohon maaf itu istilahnya karya ya pak ya. Kita sama-sama makan, kita sama-sama punya nafsu, tapi apakah binatang iso gawe buku? Misalnya gitu loh pak, waktu itu koncoku ono sing ngomong ngono kuwi, pas aku ning sebuah talk show itu. Lah kowe bedone opo kowe karo tumbuhan karo binatang gitu. Ketika kamu ora menghasilkan sebuah karya. Nah, karya apa? Gampang, karya itu sebenarnya nggak harus susah-susah loh ya. Teman-teman sekarang kalau punya diary atau buku harian apapun itu, kumpulkan dan biasakan diary itu nek iso. Itu menurut saya bentuk MS Word lah. MS Word. Karena dulu saya nyiptakan buku itu gitu. Biografi saya mulai buku saya itu dari buku pas pernikahan. Ini ada biografi saya, biografi istri saya. Itu kita kemas gitu ya. Sebentar, tak usul kayak ini. Ini sponsornya dari Kayona dan sebagainya. Ini saya gratis foto sampai dengan di after sampai dengan hari H itu gratis sih semua. Ini saya juga kasih metamorfosis perjalanan saya dari kecil sampai besar. Rupaku ini bojoku ini iki. Terus pokoknya ini sarana narsis sebenarnya. Narsis tapi jadi bisnis gitu loh. Jadi ini sama istri. Kemudian di sini full isinya saya sama istri. Ada biografi saya, biografi istri, biografi keluarga saya, keluarga istri. Terus di situ ada humor-humor, ada komentarnya artis-artis, ada Ustadz Gawat Darurat tanya jawab agama, ada SMS Setiawan mengajak senyum itu humor-humor. Kemudian di sini ada ya tadi keluarga aku tak pajang-pajang untuk apa ya, jadi nilai plusnya tuh buku ini, keluarganya istri dan sebagainya. Terus di situ ada komentarnya artis-artis dari Didi Nitowo, Selawan Seven, Jikustik. Kemudian pas ijab kabul di rumah istri, dulu kan saya serius pas ijab kabul. Itu saya di Wonosari itu saya bikin komik. Ini pas ijab kabul ini saya bikin komik perjalanan tuh. Misalnya pas sungkem mono tulisannya kok kowe turu le malah ngono kowe. Jadi tak bikin kayak gitu. Nah dari sini saya akhirnya apapun yang kita tulis jadi buku teman-teman. Buku pertama saya
itu hanya kumpulan teka-teki yang saya tulis. Jadi zaman sekarang teman-teman yang penting apapun ya, keresahan apapun tuh ditulis, dimasukkan MS Word, nanti lambat laun di folder dewi-dewi. Saya dulu khusus ini kumpulan teka-teki saya dari zaman SMP sampai dengan zaman sudah kerja sampai dengan motivator. Ada namanya humor ganas, ganasnya merasa pas. Peringatan bukan perintah, membaca buku ini tidak menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Kayak gitu udah sebenarnya. Menerangkan bahwa ini telah lulus semester ini. Kontraindikasi, jangan berikan buku ini pada penderita sakit gigi. Untuk makan nasi saja sakit, apalagi untuk makan buku ini, misalnya gitu. Kegunaan buku ini cocok sebagai pengocok perut, tidak cocok untuk bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, saya menulis ini kumpulan teka-teki, teman-teman. Jadi buku. Jadi, saya sangat menyesalkan ketika kemarin kalian ketemu dengan teman-teman wartawan senior. Mereka sudah nulis banyak, nggak punya karya. Saya waktu itu milih, Mas, coba digoleki foldermu tenan. Contoh ya, ketika jenengan nulis ada tempat kuliner enak, itu dikumpulkan tulisannya 100 tempat kuliner enak di Yogyakarta, wis jadi buku loh. Dia nulis tokoh pelawak Jogja, ada Mas Marwoto, ada Rabies, ada Gito Kati, dikumpulkan 100 pelawak Jogja, jadi buku loh. Makanya saya heran, saya seorang pelawak aja iso kepikiran gaya buku. Pelawak kan dianggap orang serius ya, tapi mosok teman-teman nggak bisa. Nah, ini kumpulan dari teka-teki. Kemudian saya ngasuh di minggu pagi namanya Curhat bersama Setiawanti Datara. Nah, ketimbang kuis sia-sia yang jadi koran yang tidak dibaca, saya izin sama pimpinan redaksi, bagaimana kalau itu saya repackaging, saya pilihin yang lucu-lucu, kemudian saya bikin jurus-jurus cinta Setiawanti Datara. Di sini isinya tanya jawab tentang masalah cinta. Saya tulis gitu, tips PDKT sama lawan jenis, tips pacaran, kencan pertama dan sebagainya. Dan saya minta testimoni itu Rasudito pas saya syuting film kayak gitu. Kalau ini saya Pongki Jigustik waktu itu pas syuting, jadi terdekat. Kemudian saya seminar saya kadang nulis, oh cara jadi pengusaha itu gini. Saya tulis otak-atik, terus saya ngulai juk-juk humor pengusaha. Nah teman-teman, untuk bikin buku tuh gak harus gede, cilik segini dulu aja. Saya dulu bikin, saya cuma 1000 kayak gini. Terus sak mampunya halaman. Si penting itu niatnya kita punya CV ya. Di sini ada pengalaman TV, saya pengalaman saya bisa nge-MC, bisa apa. Si penting saya sebenarnya nyebar kartu nama dalam bentuk buku. Itu niatan saya. Nah, ketika seperti itu, alhamdulillah ini nanti ke depan ini saya sudah siapin, tahun ini saya mau bikin satu buku humor, buku panduan untuk kalau teman mau jadi pembicara, mau jadi pelawak, mau coba buku bisa jadi materi ini kono. Tak bebasin nanti di situ. Saya sudah menyiapkan ini. Nah, kuncinya apa teman-teman? Kuncinya di sini kalau mau menulis itu satu sih. Orang usah digawe angel. Teman-teman bisa mulai dari apa? Senengnya tadi misalnya daftar 30 hari menu untuk buka puasa, ini sudah di buku itu. 100 masakan untuk ibu rumah tangga muda, sudah di buku itu. Karena sepele banget loh. Sekarang di internet iso nek orang ndelok YouTube dicatat, dibukukan, sesimpel itu. Nah, saya kenapa akhirnya buku itu berani nulis sendiri. Tadi setelah buku saya sukses nulis ini menghasilkan sponsor, adik saya nikah, saya ringankan pernikahannya dengan sekian persennya itu bisa terbackup dari sponsor. Saya bikinkan koran waktu itu. Setelah saya bikin majalah, saya bikin koran ini. Ustadz Sigit Yudianto itu adik saya ya. Di sini itu juga isinya sponsor KB ini. Sponsor semua. Kemudian undangannya bentuk DVD. Terus merchandise yang dibawa pulang, buku ini sama ini. Buku kumpulan doa sehari-hari. Kumpulan doa sehari-hari aja jadi buku loh. Tapi di sini tak tulis kita tuh jadilah solusi misalnya nek maca doa Arab dorong karan iso maca, maka saya tak tulis misalnya Allahumma ya tulisannya ALLOHOOHUMA ngono gitu. Tadi tulisan Latin tulisannya, jadi bismillah ya bismillah gitu. Orang mesti gue bahasa Arab daripada wong dinei tapi ra iso maca kan mending di sini aplikatif. Nah, habis itu saya bikin, kalau ini kebesaran saya bikin ini. Dulu saya iseng bikin plat AB News, surat kabar berkala, kala terbit, kala enggak. Terbit dikala ada duit, jadi kalau sponsor terbit, harga sewaktu-waktu berubah, gitu loh. Jadi di situ saya bikin
humor sama bisnis jadi teman-teman. Nah, saya pernah bergaul dengan grup Gramedia. Dulu saya sama Mas Kri bikin buku namanya Plesetan dengan Kau, dan itu baru 2 minggu langsung cetak ulang. Ini juga 2 minggu langsung sold out waktu itu. Nah, saya mikir waktu itu gini, kalau kita dengan penerbit itu kita dapatnya cuma 10% royaltinya, dan waktu itu sekitar 6 bulanan, 6 bulan baru kita ambil. Sebenarnya kalau teman-teman jadi tiap bulan ada royalti, mau nggak mau bikin 6 buku, jadi bulan ini kok no, sebenarnya kayak gitu. Nah, saya melihat sekitar tak pelajari itu 10%. Kok bisa? Karena memang dia sama Gramedia itu bisa kasih 40-50% ya untuk diskon dan sebagainya. Terus nanti ada distribusi berapa persen, mereka juga hanya 20% atau berapa. Raditya Dika yang waktu itu gede aja, aku waktu itu minta Mas, nek aku 15%, biar iso Mas. Raditya Dika segede itu aja, dia itu dapatnya 10%. Tapi kalau 10.000 terjual tambahi 1% lagi, yang terjual tambahi lagi, waktu itu gitu. Saya belajar itu, terus akhirnya wes mending aku gak buku DWC. Makanya saya kalau bikin buku kayak gini tak bikin buku dewi. Ini dulu sebenarnya tak bikin dulu sendiri ya. Dulu namanya MK, manajemen komedi. Ketika Aki bikin MK itu manajemen kolbu, aku bikin manajemen komedi. Terus tak ubah repackagingnya. Jadi nyetak 1000, pasar kira-kira jenuh, tak neki lempar Gramedia. Seperti itu juga. Ini juga gitu. Ketika jenuh lempar Gramedia. Karena kita kalau nyetak sendiri buku itu kalau kasarannya kita itu bisa sekian kali lipat dari biaya cetak sebenarnya bisa jualnya so berkali-kali lipat lah. Misalnya buku sekian jadi sekian, aku udah hafal tapi nggak mungkin tak share secara detail ya, nanti masa akhirnya sih udah jualan buku jadi ngerti harga dasar. Tapi kayak gitu teman-teman. Nah, kunci yang pengen saya sampaikan, nanti kita lebih banyak sharing aja. Ketika saya seorang pelawak aja bisa menulis buku, maka sebenarnya teman-teman yang berkeinginan apapun bisa. Itu dulu Mbak, sebagai pembuka, nanti kita lebih ke tanya jawab aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak. Oke, baik, terima kasih atas laporan dari Bapak Setiawanti Adatara. Untuk setelah ini dibuka sesi tanya jawab. Monggo Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya yang ingin bertanya lebih lanjut nih tentang buku, tentang apapun itu, dijawab nggih Pak nggih? Siap.